Shalom adik-adik. Ya, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu GKRI Ebenezer. Gimana nih kabarnya adik-adik? Pastinya sehat selalu ya adik-adik. Ya, kini tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Coba, abang lihat dulu nih, masih ada yang belum mandi kan nih? Iya, kalau masih belum mandi, belum makan, makan sama mandi dulu ya. Bisa di pause dulu videonya, habis itu baru mulai lagi. Oke adik-adik? Ya, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, abang mau biar kita semangat, yel-yel dulu. Kalau abang bilang, sekolah minggu GKRI Ebenezer, dahsyat, luar biasa, yes, 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 wow. Ya, kurang semangat. Sekolah minggu GKRI Ebenezer, dahsyat, luar biasa, yes, 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 wow. Oke ya, coba ya. Sekolah minggu GKRI Ebenezer, dahsyat, luar biasa, yes, 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 wow. Ya, oke, udah semangat? Oke. Nah, oke, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Adik-adik fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, oke. Tapi sebelumnya kita naikkan lagu pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Kita bersyukur pada Tuhan atas berkat-Nya pada pagi hari ini. Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu berlimpah di hidupku, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat pagi yang Kau beri. Tak bisa
Mari kita berdoa. Ya Bapak yang Maha Kasih dalam kerajaan sorga, terima kasih berkat-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan Yesus, Kau masih memberikan kami Tuhan penyertaan dan kasih setia-Mu Tuhan yang tidak habis-habisnya bagi kami Tuhan. Sebentar kami juga ingin memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan akan melakukan firman-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus penuh kasih kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi Bang Indra mau ngetes lagi ya Liel. Kalau Abang bilang tepuk Yesus, 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 yes, oke. Tepuk Yesus, 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 yes, ya. Semangat, oke adik-adik. Nah, coba Bang Indra mau tanya dulu. Siapa yang tahu yang bisa menyembuhkan orang buta? Iya benar, Tuhan Yesus. Bang Indra mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagu baru. Ada orang buta. Tepuk tangan dulu adik-adik. Ada orang buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Delik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Delik matanya, orang buta itu disembuhkannya. Sekali lagi adik-adik. Pada seorang buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Delik matanya, 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 orang buta itu disembuhkannya. Kita naikkan pujian lagi. Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Buang ke laut. Angkat bebanku dan buang ke laut. Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yesus angkat sakitku. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Yesus angkat sakitku dan buang ke laut. Ya adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum kita memasuki firman Tuhan, Abang ingatkan untuk adik-adik bawa kitab dan juga alat tulisnya supaya kita jadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Oke. Kita naikkan pujian Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Shalom adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Bapa atas berkat Tuhan. Kami dapat berkumpul Tuhan untuk sama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu sekarang Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat duduk dengan diam, dengan tenang Tuhan, memperhatikan kehajuan yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami dapat mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati orang tua kami, berkati kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami senantiasa dalam lindungan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu dekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Joan akan bercerita mengenai seorang tokoh di Alkitab. Nah sebelum itu sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk kita buka di dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 24. Judul perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Bagaimana ceritanya? Disimak baik-baik video berikut ini. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah dan berjalanlah"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Nah adik-adik, bagaimana setelah nonton video tadi mengenai orang lumpuh yang disembuhkan? Mukjizat terjadi kepada orang lumpuh tersebut. Bagaimana yang awalnya dia nggak bisa jalan sama sekali, akhirnya dia dibawa oleh beberapa orang. Mereka melihat, wah ketika tempat itu ramai, mereka terus mencari ide bagaimana supaya dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mencoba lewat dari atap diturunkan. Nah ketika Tuhan Yesus melihat itu, mereka melihat, wah
anak-anak ini mengimani perbuatannya. Maka Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Hai, dosamu sudah diampuni." Wah, dosa-dosa mereka sudah diampuni. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, ada orang Farisi yang gak suka. Mereka berkata dalam hati mereka, "Wah, siapa ini? Dia berani menghujat Allah." Nah, tapi karena Tuhan kita tahu segalanya, Tuhan kita itu tahu apa yang dipikirkan orang Farisi tersebut, maka Tuhan Yesus langsung berkata kepadanya, "Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada orang-orang Farisi, maka Tuhan Yesus berkata kembali bahwa yang dapat mengampuni, yang berkuasa mengampuni dosa orang-orang itu siapa? Itu ialah Tuhan Allah kita. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata itu, lalu dia berkata lagi kepada orang lumpuhnya. Dia berkata, "Bangunlah dan berjalanlah." Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu kepada orang lumpuh tersebut, dia langsung berdiri. Wah, dia senang sekali karena ya tadinya dia nggak bisa jalan, sekarang dia bisa berjalan. Dia sangat senang, dia memuliakan nama Tuhan karena dia saking senangnya. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Nggak mungkin kan Tuhan Yesus itu nggak pernah berbuat mukjizat kepada kita, sekecil pun nggak mungkin, pasti ada. Coba kita pikir-pikir lagi bagaimana kasih Allah itu nyata ke dalam hidup kita. Nah, mulai dari hal-hal kecil, misalnya Tuhan Yesus menjaga kita dalam situasi pandemi ini, itu sudah sangat mukjizat yang terjadi bagi kita. Ketika misalnya ada yang terkena dalam pandemi ini, dalam corona, misalnya Kak Joan kemarin, Kak Joan sempat sakit kan corona. Nah, Kak Joan berdoa, "Bagaimana Tuhan, aku mau sembuh." Dan itulah mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup Kak Joan. Kak Joan sembuh, Kak Joan sehat, Kak Joan bisa melalui sakit Kak Joan kemarin. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kak Joan juga mau adik-adik coba berpikir, apa sih mukjizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan menjaga kita pun itu sudah mukjizat. Kita masih ada sampai sekarang pun itu mukjizat Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita mendapatkan mukjizat, apa yang kita lakukan? Wah, saking mukjizat itu terjadi dalam hidup kita, kita lupa sama Tuhan. Kita cuma senengnya aja, padahal enggak. Kalau kita menerima kasih karunia Tuhan, kita menerima mukjizat Tuhan, seperti orang lumpuh tadi, apa yang dia lakukan? Dia bersukacita, dia memuliakan Allah. Nah, itu juga yang mau kita terapkan di dalam hidup kita. Kita mau memuji Allah, kita mau menyatakan kemuliaan Allah, karena Tuhan telah melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, yuk kita coba berpikir apa sih mukjizat Tuhan? Coba dipikir-pikir lagi. Terus kira-kira kita sudah mengucap syukur kan? Mengucap syukurnya lewat apa? Lewat pujian kita, lewat perbuatan hidup kita, lewat sikap-sikap kita. Nah, adik-adik, sekian firman pada pagi hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan untuk terus Tuhan melakukan mukjizat dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan tetap dekat dengan-Mu Bapa. Kami mau selalu mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu dekat dengan-Mu Bapa. Kami semakin yakin Tuhan Yesus Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami mau selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Hai adik-adik, jangan lupa minggu depan itu ada apa? Nah, minggu depan itu adalah 17 Agustus. Wah, minggu-minggu 17 Agustusan. Kan 17 Agustus itu hari Selasa. Nah, untuk adik-adik, karena kita
masih dalam situasi pandemi seperti ini, yuk Kak Juan mau adik-adik melakukan sebuah kreativitas, yaitu menghias kendaraan adik-adik. Wah, biasanya kan kita menghias sepeda nih. Nah, sekarang ketentuannya adalah adik-adik menghias kendaraan. Boleh motor, boleh sepeda, boleh mobil. Bikin sekreatif mungkin. Oke adik-adik, jangan lupa diikuti kreativitasnya ya. Karena pastinya akan ada pemenangnya. Diikuti ya adik-adik. Yuk kita mau terus semangat. Bangkitlah negeri kita Indonesia. Oke adik-adik, gimana firman Tuhannya? Pasti memberkati bukan? Ya, kita mau jadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran dan juga melakukan firman Tuhan. Amin adik-adik? Ya, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan kreativitasnya. Bisa langsung dikirimkan ke nomor saya ini atau Facebook dan Instagramnya Sekolah Minggu PKRI Ebenezer. Oke adik-adik? Dan jangan lupa juga memfoto kalau misalnya nggak terjadi kreativitas untuk mengisi absen adik-adik. Oke? Ya. Dan juga untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahannya bisa mengirimkan ke nomor yang ada di bawah ini. Oke adik-adik? Ya, kami segenap guru sekolah minggu dan juga penetelayan mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Dan juga pengumuman terakhir, mohon maaf untuk hadiah yang belum dikirimkan ke rumah adik-adik. Ditunggu ya sampai keadaan di sekitar lebih baik. Oke adik-adik? Dan jangan lupa juga untuk